Timnas Indonesia U19 gondol gelar juara, Malaysia semakin merana. Efek Piala AFF U19, Timnas senior temukan tandem striker yang tepat. Sintayong banggakan kualitas skuad Garuda saat ini. Didukung FIFA, Garuda mendunia makin nyata. Jadi, simak terus berita Timnas P selengkapnya. Timnas Indonesia U19 gondol gelar juara, Malaysia semakin merana. Timnas Indonesia U19 berhasil meraih gelar juara Piala AFF U19 2024 usai mempermalukan Thailand lewat gol tunggal yang dicetak Jens Reven. Tangis harum menyelimuti perjuangan punggawa Garuda yang harus menahan gempuran Thailand hingga peluit panjang dibunyikan. Ini menjadi keberhasilan kedua Indra Syafri menjadi juara di Jawa Timur, seakan direstui oleh semesta. Timnas Indonesia U19 diliputi oleh keberuntungan meski berkali-kali berada di ujung jurang. Euforia kemenangan skuad Garuda Nusantara terasa hingga membuat seisi stadion Gelora Bung Tomo bergemuruh. Sebab trofi Piala AFF U19 2024 sangat dinantikan pecinta sepak bola tanah air yang haus akan trofi. Meski hanya level ASEAN, namun peningkatan kualitas Timnas Indonesia di semua kelompok umur menjadi bukti bahwa level tim merah putih sudah seharusnya di kancah Asia. Sementara itu, Timnas Australia U19 berhasil meraih peringkat ketiga ASEAN Cup U19 2024 usai mengalahkan Malaysia lewat adu penalti dengan skor akhir 5-4. Hal tersebut tentu menjadi pukulan telak bagi negara tetangga yang sebelumnya meremehkan Timnas Indonesia U19 padahal berhasil disingkirkan di babak semifinal. Kini publik Malaysia harus sadar bahwa skuad Garuda mampu menjadi Raja Asia Tenggara. Kendati demikian, Timnas Indonesia U19 haram berpuas diri, mengingat sang pelatih Indra Syafri sendiri menegaskan bahwa target sesungguhnya adalah mampu bersaing di kualifikasi Piala Asia U20 mendatang. Efek Piala AFF U19, Timnas senior temukan tandem striker yang tepat. Nama Jens Reven kembali mencuat sebagai striker murni yang dibutuhkan Sintayong untuk Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika tujuan Timnas Junior adalah untuk menyuplai pemain menuju Timnas Senior, maka ASEAN Cup U19 2024 menjadi tempat penyemaian bibit potensial. Sintayong bisa memantau bintang muda Timnas Indonesia U19 di ASEAN Cup U19 2024. Apalagi tim besutan Indra Syafri ini bermain dengan fondasi yang juga diterapkan Sintayong, yaitu 3 back. Diketahui di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Timnas Indonesia berlaga tanpa striker murni. Maka dari itu di posisi striker lah Coach Shin perlu mencomot satu produk dari tim Indra Syafri. Rafael Strike mengemban pos terdepan pada 2 laga bulan November melawan Irak dan Filipina. Namun Strike bukan seorang target man, juga melihat gaya bermainnya juga menengok posisinya di tim senior Ado Den Haag. Lalu Ragnar Oratmangun kemudian datang untuk mengambil alih beban dari wonderkid 20 tahun itu pada laga Maret dan juga Juni. Walau dinilai lebih matang dari Strike, tapi ia juga bukan seorang striker. Pemain berusia 26 tahun itu berposisi sebagai gelandang serang di Fortuna Sittard pada Liga Belanda musim lalu. Ya, menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mulai September mendatang, Sintayong kini punya opsi baru. Ramadan Sananta bermain tajam di Piala Presiden 2024 dengan 3 gol, tetapi masih ada striker yang lebih muda yang sama potensialnya. Dia adalah Jens Reven, penyerang naturalisasi anyar yang tengah membela Timnas Indonesia U19 di ASEAN Cup U19. Tampil sebagai pemain pengganti pada 2 laga awal, lalu menjadi starter pada 2 laga terakhir di fase grup. Ia sukses mengoleksi 3 gol dan 3 assist hingga menjadikannya top scorer tim. Di semifinal, ia pun menjadi penyerang bersama Arhan Kaka dan menjadi striker yang dipertahankan hingga menit akhir. Meski tidak mencetak gol, Reven rutin menjadi tujuan penyerangan yang bekerja dengan baik dalam menahan bola. 2 kali ia menjaga penguasaan di lini terakhir, lalu melepas assist yang 2 kali dibuang tendangan melambung Welber Jardim.
Jika Revan langsung promosi ke timnas senior pada September nanti, ia jelas akan mengurangi beban strike dan juga orat mangun. Sintayong banggakan kualitas skuad Garuda saat ini. Selain meningkat dari segi prestasi, pemain timnas Indonesia di tangan Sintayong juga mengalami perubahan kondisi fisik secara drastis, dan hal itu pun menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sintayong menilai bahwa saat ini fisik dari para pemain skuad Garuda tak kalah jika dibandingkan dengan tim kuat seperti Australia. Bahkan jika dibandingkan dengan pemain Korea Selatan, tinggi badan pemain timnas Indonesia dinilai lebih unggul. Ya, di babak ketiga nanti, skuad Garuda akan bersaing dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina di grup C. Tiga tim pertama merupakan negara langganan lolos ke Piala Dunia, di mana dalam 2 periode terakhir ketiganya juga mentas di kontestasi sepak bola paling bergengsi dunia itu. Kondisi tersebut membuat perjalanan timnas Indonesia menuju putaran final Piala Dunia 2026 akan menghadapi banyak kesulitan. Apalagi hanya 2 tim teratas di setiap grup yang berhak mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. Dari segi peringkat, timnas Indonesia merupakan yang paling buncit di grup C. Jepang sebagai tim terkuat di Asia menduduki peringkat ke-18 FIFA dan sudah 7 kali masuk Piala Dunia. Selanjutnya ada Australia di peringkat ke-24 FIFA dengan 5 kali lolos ke Piala Dunia. Arab Saudi di peringkat ke-56 dengan 6 kali penampilan. Sisanya ada Bahrain dan Cina yang sama-sama di peringkat 80-an FIFA. Sementara timnas Indonesia baru di peringkat ke-133. Pelatih Sintayong dan timnas Indonesia akan memulai perjalanannya dengan pertandingan melawan Arab Saudi pada 5 September dan menjalani laga kandang di pertandingan kedua melawan Australia pada 10 September. Berbicara soal peluang skuad Garuda lolos dari fase grup, pelatih Sintayong memilih realistis dengan menargetkan timnas Indonesia bisa bersaing memperebutkan tiket Piala Dunia 2026 melalui babak keempat ataupun play-off antar benua. Sintayong tidak ingin dianggap besar kepala atau tinggi angan dengan situasi timnas Indonesia yang ada saat ini. Didukung FIFA, Garuda mendunia makin nyata. Presiden FIFA Gianni Infantino bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo di Paris dan berbicara banyak hal termasuk soal kerjasama. Pertemuan ini merupakan keberlanjutan dari pemerintah Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo untuk meningkatkan kerjasama antar dua negara. Erick Thohir mengungkapkan bahwa dalam pertemuan ini ada beberapa hal yang dibahas, salah satunya terkait transformasi sepak bola Indonesia. Transformasi sepak bola tanah air memang dilakukan setelah adanya tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 korban jiwa. Untuk itu, Indonesia diberi kesempatan agar sepak bola di tanah air semakin baik tak hanya soal prestasi, akan tetapi renovasi stadion sesuai standar FIFA pun dilakukan agar supporter yang datang ke stadion merasa nyaman nantinya. Prabowo pun mengapresiasi FIFA, khususnya Presiden Gianni yang telah memberikan kesempatan Indonesia untuk melakukan transformasi. Selain itu, dalam pertemuan ini, Presiden Gianni Infantino turut memuji sepak bola Indonesia yang kini telah berkembang dengan lebih baik. Bahkan ia dengan terang-terangan mengatakan bahwa kemajuan yang ditunjukkan timnas Indonesia kini luar biasa. Hal ini karena belakangan ini, tim Merah Putih mulai menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim kuat hingga memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk itu, dalam pertemuan ini, ia tak hanya membahas soal kerjasama saja, akan tetapi mereka juga berbicara soal bagaimana bisa meningkatkan popularitas sepak bola di kalangan anak muda. Infantino juga berbicara dengan Prabowo bahwa ia ingin menjalani kerjasama di masa depan. Tentu saja kerjasama ini dengan Indonesia dan PSSI nantinya. Menarik untuk dinantikan kiprah sepak bola Indonesia dengan dukungan penuh dari FIFA, pastinya akan menjadikan mimpi nyata Garuda untuk mendunia semakin dekat.